Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students. How are you today? Fine. Okay, I'm very well. Thank you for asking me. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Who is not present today? Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Fadil? Kemana Fadil? Sakit, okay. We will check your attendance first. Afrianti, jadi Aulia Rahmi, Aditya, Cynthia, Tasya Melenia, Fitra Salmi, Mariska Putri. Oke. Jadi satu orang yang tidak ada pada hari ini ya, yaitu Fadil. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, sudah siap semuanya untuk belajar? Untuk semua buku yang tidak berhubungan dengan bahasa Inggris, tolong disimpan terlebih dahulu. Oke? Hanya ada buku bahasa Inggris di atas meja. Dan tolong dirapikan juga bangku dan kursinya supaya lebih enak dilihat. Oke, siapa yang ingat apa materi kita pada minggu lalu? Iya, tentang announcement. Apa itu announcement? Ya, pengumuman. Oke, materi kita pada hari ini ada yang tahu? Ada yang sudah mempelajarinya tadi malam sebelum masuk ke kelas ini? Who is now what our topic today? Anybody? Okay, Miss will give your clue atau petunjuk. Unforgettable experience. Mau ya suara Miss agak habis. Nah, unforgettable experience. Siapa yang tahu apa maksud dari clue yang Miss berikan ini? Artinya itu pengalaman yang tak terlupakan. Nah, apa yang berhubungan dengan pengalaman yang tak terlupakan? Materi apa? Ya, Frianti. Oke, good. Iya, recount. Jadi materi kita pada hari ini tentang recount text. Pengalaman yang tak terlupakan, pengalaman pribadi. Siapa yang punya pengalaman yang tak terlupakan? Apakah ada? Pasti semuanya punya pengalaman kan yang tak terlupakan, atau bisa disebut juga dengan pengalaman yang berkesan dalam hidup kita sehingga kita selalu mengingatnya. Sulit untuk dilupakan. Oke. Sekarang coba Tasya bisa ceritakan pengalaman yang tak terlupakan. Oke, coba cerita. Maaf ya suara Miss. Iya, bagus. Jadi Tasya menceritakan pengalamannya tentang apa tadi? Jatuh sepeda. Iya, jatuh sepeda di depan banyak orang. Oke, itu berkesan menurut Tasya. Jadi masing-masing orang ini mempunyai tingkat apa namanya tuh? Menurut kita itu berkesan, tapi menurut lain itu beda lagi. Jadi hanya diri kita yang bisa merasakannya. Baik. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu recount text. Nah, recount text ini mempunyai tujuan. Tujuannya ya seperti Tasya tadi. Apa tujuan Tasya bercerita di kelas ini?
Nah, untuk menceritakan atau memberitahu kepada semua orang mengenai yang terjadi dalam hidupnya tadi. Oke. To retell and describe pengalaman masa lalu, masa lampau yang telah terjadi, pengalaman tak terlupakan. Oke, lanjut saja. Ini Miss mempunyai PowerPoint-nya. Miss akan bagikan kepada kalian supaya kalian bisa lihat, karena infokus kita sedang tidak bisa digunakan ya. Miss kirim saja melalui WA. Kalian bisa melihatnya masing-masing, karena Miss hanya punya satu laptop ini, atau Miss lihatkan saja kepada kalian. Tunggu ya. Tunggu dulu. Tidak ada yang bersuara. Nah, mungkin barangkali anak ibu bisa lihat dengan ibu perlihatannya begini, karena jika pakai WA nanti kalian malah membuka yang lain-lain di HP-nya, seperti membuka Facebook. Nah, ini dia PowerPoint-nya ya. Nah, kalian bisa lihat tuh, jelas? Oke. Tidak ada yang bersuara ya. Nah, jadi lanjut kita masuk ke generic structure atau struktur generik dari teks recount ini. Siapa yang tahu struktur generik dari teks recount ini apa-apa saja? Gak ada yang tahu? Oke, yang pertama itu ada orientation. Nah, ada orientationnya. Yang kedua ada event. Ya. Yang terakhir itu ada orientation, ada event, ada reorientation. Siapa yang tahu maksud dari orientation ini apa? Nah, orientation ini biasanya introducing the participant, event, and that. Nah, jadi biasanya dalam orientation ini, dalam sebuah text recount itu terdapat perkenalan tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut, kapan terjadinya atau waktu, dan satu lagi ada tempat terjadinya di mana, tempat kejadian itu di mana. Nah, itu dia yang orientation. Yang selanjutnya itu event. Event itu maksudnya, nah, cerita yang sesungguhnya atau intinya gitu. Cerita apa kisah yang terdapat dalam cerita tersebut, apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Apa yang terjadi, misalnya jatuh dari sepeda, maka di sini ini yang disebut dengan event. Oke, paham semuanya? Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation ini biasanya gabungan dari kejadian, kenalan, atau bisa disebut dengan simpelnya. Oke. Afrianti, apa yang diceritakan itu, apa yang dibicarakan, dengarkan di Miss dulu ya, perhatikan dulu ke depan, nanti nggak dapat pelajarannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh dari text recount itu. Oke? Contoh dari text recount Miss bacakan, atau Miss kirim lewat WA, atau Miss lihatkan saja di sini, ada di PowerPoint Miss ya. Nanti akan disebutkan juga. Pokoknya kalian nggak bisa masuk. Oke? Nah, ini dia. Oke? Nah, kita ginikan saja ya supaya kita sama-sama kelihatan. Nah, di sini tentang A Beautiful Day at Jogja. Nah,
Artinya hari yang indah di Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. Jadi minggu lalu saya dan teman saya pergi ke Jogja. Ini langsung mengartikannya saja ya. Kami mengunjungi banyak tempat. Tempat yang pertama yaitu Parangtritis atau Pantai Parangtritis. Mataharinya terlihat begitu cerah dan sangat indah di sana. Oke, lanjut. We feel the wind blowing across to us. Kami merasakan angin yang begitu sejuk di dalam. We also saw a lot of people in the beach. Kami juga melihat banyak orang di pantai tersebut. There were many birds flying in the sky. Di sana juga banyak burung yang terbang di udara. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Dan juga banyak penjual yang menjual banyak makanan. Yang kedua yaitu second, we visited Gembira Loka Zoo. Kami mengunjungi Taman Gembira Loka. We show many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We look around in the zoo and also took pictures of those animals. Then we were hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Jadi artinya mana tadi sampai mana Miss bacakan? Kami melihat banyak sekali binatang seperti monyet, ada buaya, ada ular dan lain-lain. Kami juga melihat di sekitar kebun binatang. Di sana kami juga berselfie atau mengambil posenya mereka itu dengan beberapa binatang tersebut. Kemudian kami merasa lapar dan kami memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran atau rumah makan. Dan pada akhirnya kami selesai makan dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, jadi itu pengalaman si penulis. Dia dan temannya pergi ke Jogja. Nah, di situ dia menceritakan tempat yang pertama dia kunjungi. Jadi terdapat juga struktur generiknya place. Tempat yang pertama dia kunjungi, yang pertama itu di mana tadi? Iya, Parangtritis Beach atau Pantai Parangtritis. Yang kedua, mereka mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Oke. Nah, yang ketiga mereka mengunjungi, akhirnya mereka lapar. Restoran. Oke, good. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, misalkan berikan kalian tugas untuk minggu depan, silahkan dibuat sebuah recount atau teks recount yang berisi tentang pengalaman yang tak terlupakan masing-masing dari anak-anak Mister kalian. Akan ditampilkan di kelas minggu depan, oke? Oke. For today, I'm sorry for my mistakes and thank you for your nice attention and participation. Bisa kiri saja. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian yang baik dan harap kalian dapat mengerti pelajaran kita pada hari ini ya. Amin. Amin. Oke, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa makan, beribadah. Oke. Kita tutup saja pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati nanti ya. Oke, bisa kiri saja. Wassalamualaikum.